Hari ini rupiah jatuh ke titik terendahnya sepanjang sejarah dan 1 USD hari ini tuh udah 16.840-an. Cara paling ampuh buat cepat ngancurin negara itu pakai apa? Pakai nuklir, invasi militer. Salah teman-teman, caranya jauh lebih sunyi, tapi mematikan. Bikin mata uang mereka nggak ada harganya dulu. Bank Pusat Indonesia sedang melakukan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing ketika nilai rupiah menghampiri paras terendah dalam sejarah. Amerika mau nyaplok Greenland, Indonesia siap-siap jadi target selanjutnya. Ringgit mengamuk naik mendadak berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Ringgit Malaysia menguat tajam karena investasi Amerika masuk besar. Malaysia berhasil mengamankan tarif ekspor 19% ke AS saat negara lain terancam 32%. Semakin hari nilai uang Indonesia semakin merosot, semakin melemah. Ditakutkan akan terjadi selanjutnya setelah Iran. Bahkan TV Malaysia juga memberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Mas, kenapa mata uang Indonesia sekarang semakin merosot, semakin melemah, sampai diliput di TV Malaysia, Mas? Kenapa, Mas, macam itu? Mungkin ini tentang geopolitik yang ada dekat Indonesia, para sahabat, yang intinya banyak warga Indonesia itu yang tak sedar diri, sikit-sikit lah nak unjuk rasa, sikit-sikit lah nak keluar jalan dan merusak fasilitas umum macam itu, para sahabat. Ini merupakan tamparan keras menjadi contoh seperti halnya dekat Iran, sahabat. Iran sekarang itu mata uangnya ke kurs dolar sekarang 0 rupiah, sahabat. Apakah yang ditakutkan orang Indonesia akan terjadi di Indonesia, sahabat? Tapi na'udzubillah ya sahabat, semoga tidak terjadi. Sampai banyak orang yang mengingatkan, bahkan menyoroti tentang lemahnya mata uang yang ada dekat Indonesia, terutama Malaysia, sahabat. Sedangkan ringgit Malaysia, kalau kita tengok, orang menyoroti tentang mengagumi, sahabat. Kenapa ringgit Malaysia dalam tahun ini, tahun 2025 sampai 2026 di awal ini, kok lonjakannya semakin melesit macam itu. Bahkan diserbu investor asing, sahabat. Bahkan US pun banyak invest dekat Malaysia, para sahabat. Kenapa di Indonesia itu kok orang banyak kabur? Karena ekonomi dan juga geopolitik yang tidak menentu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya, ulasan? Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Gue mau nanya serius sama kalian, menurut kalian cara paling ampuh buat Senjata cepat ngancurin negara mematikan itu pakai bukan apa? nuklir, tapi invasi ekonomi. militer. Salah teman-teman, caranya jauh lebih sunyi, tapi mematikan. Bikin mata uang mereka nggak ada harganya dulu, dan bikin rakyatnya nggak sanggup beli makan dulu. Ini yang lagi gue perhatiin banget dari pola geopolitik dunia sekarang. Dan ya ini yang terjadi di Iran dan Venezuela. Jadi gue ngeri pas bedah datanya. Polanya itu kebaca banget teman-teman. Dan ini mirip sama apa yang kejadian juga di Venezuela kemarin. Dan ya namanya itu economic warfare. Kalian sadar nggak sih? Kenapa berita soal Iran lagi trending banget belakangan ini? Bukan cuma soal nuklir, tapi soal inflasi gila-gilaan yang bikin rakyatnya gerah di sana. Kita balik dulu ke tahun 2018, di mana Donald Trump nerapin strategi yang namanya maximum pressure. Intinya, ekonomi Iran dicekik dulu teman-teman. Ekspor minyak ditutup, sanksi ditempel di mana-mana. Efeknya apa? Efeknya mata uang real mereka, mata uang real Iran itu hancur lebur. Harga barang di sana naik drastis teman-teman. Dan harganya juga nggak ngotak. Mulai dari telur, roti, dan beberapa bahan sembako lainnya. Nah disinilah letak seni kotornya geopolitik dunia. Teorinya gini, kalau perut rakyat lapar, logikanya bakal mati. Dan amarah bakal memuncak. Saat rakyat udah demo besar-besaran karena lapar, negara jadi chaos. Di momen chaos itulah pihak ketiga atau dalang asing bakal masuk lewat pintu belakang. Coba kita lihat teman-teman, mendadak muncul lagi nama
Reza Pahlavi, di mana dia itu anak dari Shah Iran terakhir yang udah lama diasingkan. Dia mulai aktif lagi, bahkan kunjungan ke Israel dan dapat spotlight besar. Di media barat pun jadi sorotan teman-teman. Dan ya, narasi yang dibangun seolah-olah dia adalah solusi dari kekacauan ini. Kebayangkan polanya? Ekonomi dihancurkan dulu, lalu rakyat demo. Setelah rakyat demo, pemerintah dianggap gagal. Setelah pemerintah dianggap gagal, sosok baru yang didukung asing masuk sebagai pahlawan. Dan jelas Amerika dan Israel punya kepentingan besar buat ngeredam pengaruh Iran di Timur Tengah. Dan itu dia, senjata mereka bukan cuma rudal, tapi harga kebutuhan pokok dinaikin dulu. Gue sebagai warga Indonesia pasti netral. Tapi ya kalau ngeliat kayak gini miris juga geopolitik kita. Perang ya perang, tapi kalau ekonomi yang dijadiin senjata, korbannya itu warga sipil, Pak. Warga sipil biasa gitu loh, yang nggak tahu apa-apa soal politik, tapi dipaksa menderita cuma buat ganti rezim, apalagi skala besar, geopolitik. Jadi kalau besok-besok kalian lihat negara yang tiba-tiba rusuh karena krisis ekonomi, coba zoom out dikit teman-teman. Siapa yang nunggu di tikungan buat ambil alih kekuasaan? Kalian bisa bayangin nggak semengerikan apa kalau rupiah suatu saat ke nol? Emang kedengarannya nggak mungkin, tapi kalian lihat mata uang Iran sekarang kalau dikonversikan ke USD, itu nilainya nol. Mari kita bahas. Jadi memang kondisi geopolitik belakangan ini memang benar-benar lagi memanas dan kita nggak mengerti masa depan akan seperti apa. Yang kedengarannya nggak mungkin bisa jadi mungkin. Jadi memang harus berhati-hati di zaman sekarang. Kalian bisa lihat seperti Venezuela yang presidennya diculik oleh Amerika sama Iran yang mata uangnya sampai ke nol kalau dikonversikan ke USD. Bayangin berapa orang yang jatuh miskin di Iran. Saat terjadi perang nilainya jadi nggak berarti, ke nol, gimana? Berarti kalian sudah kehilangan aset kalian semuanya kan? Jadi gimana cara mengantisipasi kejadian seperti ini? Kalau saranku, kalian mending simpan aset kalian ke emas, silver, bitcoin, atau apapun itu yang limited, yang dipakai ke semua negara. Karena kalau kalian simpan rupiah aja, jika suatu saat Indonesia ada konflik dengan negara lain, mata uangnya pasti turun karena aset asing pada keluar dari Indonesia. Jadi kita nggak mau kejadian itu sampai terjadi kan. Selalu berjaga-jaga dan jangan sampai negara Indonesia juga terkena imbasnya dari perang geopolitik seperti ini. Oke? Hati-hati dan salam cuan investasi mas. Bank Pusat Indonesia sedang melakukan campur tangan Rupiah dalam hampir di paras terendah. ketika nilai Bank rupiah Pusat menghampiri campur paras terendah dalam sejarah susulan kebimbangan fiskal yang berterusan. Pengarah Eksekutif Bank Indonesia Erwin Hutapea berkata, Bank Indonesia akan terus berada di pasaran bagi memastikan kadar pertukaran rupiah bergerak selaras dengan nilai asas serta mekanisme pasaran yang sihat. Nilai rupiah kini berada kira-kira 0.5% daripada paras terendah rekod yang terakhir dicatatkan pada April lalu apabila kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara itu kembali memuncak. Data yang dikeluarkan minggu lalu menunjukkan defisit belanjawan 2025 hampir mencecah had maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Peningkatan ketegangan geopolitik, kebimbangan terhadap kebebasan bank pusat di beberapa negara maju serta ketidaktentuan hala tuju dasar monetari Rizab Persekutuan Amerika Syarikat telah memberi tekanan kepada rupiah. Keperluan domestik terhadap mata wang asing yang meningkat pada awal tahun turut menjejaskan prestasi mata wang itu. Rupiah didagangkan hampir tidak berubah pada paras 16,870 berbanding dolar Amerika pada awal dagangan Rabu selepas mencatatkan siri kejatuhan terpanjang sejak 2020 pada sesi sebelumnya. Setakat bulan ini, mata wang itu telah susut lebih daripada 1%, menjadikannya prestasi terburuk di Asia selepas won Korea Selatan dan yen Jepun. Amerika mau nyaplok Greenland, Indonesia siap-siap jadi target selanjutnya. Setelah nyerang Venezuela dan katanya mau ambil alih Greenland, Amerika punya potensi buat ngancurin Indonesia. Dan itu terjadi bukan dengan cara militer, melainkan lewat praktik adu domba. Bisa dibilang, praktik adu domba lebih kejam dari serangan jet tempur. Cukup sebar info berbeda kedua kelompok, besoknya mereka saling bermusuhan. Sebenarnya, praktik adu domba bisa dicegah kalau pejabat dan warganya bersikap waras. Pejabatnya nggak lapar duit pas diiming-iming proyek strategis sama asing, dan warganya saling percaya satu sama lain. Persoalannya, kita bisa nggak? Kadang isu selangkangan aja masih dipermasalahin. Kok masih pede bisa ngelawan Amerika? Kalau ngelihat kondisi sekarang, kita itu udah dihancurin pelan-pelan lewat persepsi kita sendiri. Solusinya cuma satu, lawan hal-hal bodoh dan jangan mau dibego-begoin. Protes di Iran semakin besar. Jadi untuk pengetahuan korang, protes di Iran semakin besar dan ada sumber telah melaporkan kira-kira 2,000 ke 2,500 orang telah terkorban dalam protes di Tehran. Jadi
Protes ni bermula pada 28 Disember kerana kemerosotan ekonomi, inflasi tinggi dan mata wang jatuh dan telah merebak menjadi protes anti kerajaan. Anti-regime and also the economic protests. Dan untuk pengetahuan korang, sejak 8 Januari iaitu, internet dan komunikasi juga telah disekat. Pada masa yang sama, tekanan antarabangsa terhadap Iran semakin meningkat. Jadi krisis di Iran ni belum lagi menunjukkan tanda-tanda reda ataupun kemungkinan akan berlarutan lebih panjang lagi jika tiada penyelesaian politik. Jadi gerak lu, apa-apa, hola-hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Peace. Hari ini rupiah jatuh ke titik terendahnya sepanjang sejarah dan 1 USD hari ini tuh udah 16.840-an. Dan ini dia 3 emiten saham yang akan diuntungkan dengan pelemahan rupiah yang bisa ngeboost kinerjanya dan bisa bikin harga sahamnya makin diapresiasi oleh market. Yang pertama adalah AADI ya, udah nggak lain dan nggak bukan, udah pasti karena jualan batu baranya ke luar negeri. Dia ekspor dengan total penjualan itu di tahun lalu lebih dari 5 miliar US dollar. Yang kedua adalah INKP, sama ya skemanya, dia jual produk ke luar negeri atau ekspor dan pendapatan di tahun lalu itu lebih dari 3 miliar dolar. Enak ya, jual produk ke dalam US dollar naik, sedangkan bayar karyawannya expense-nya dalam bentuk rupiah. Ini net marginnya bakalan semakin tebal. Yang ketiga adalah Aman Mineral. Net sales ya tahun lalu itu 2 miliar dolar lebih, dan kalau misalkan kita hitung sama kenaikan harga komoditas di tahun ini, ini bakalan mantep banget. Terus ada emiten lain gak yang menarik untuk entry? Pastinya ada ya, ini udah gua share di eksklusif broadcast channel kita yang membership only. Gua share lengkap, ada chartnya, ada entry-nya, ada stop loss sampai targetnya. Buat kalian yang belum join, mendingan buruan join, dan pastinya jangan lupa like dan share untuk lebih banyak konten kayak begini. Gua tahu ini bakalan sepi. Indonesia peringkat 2 dalam jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Sekilas kayak nggak kelihatan ya, kayak nggak kelihatan gitu banyak penduduk miskinnya. Tapi nomor 2 bro di dunia bro. Dan ini udah faktanya gitu loh. Ini dia tabelnya nih. Tuh, Zimbabwe pertama. Ya kita tahu lah, dolar Zimbabwe kan hancur banget ya. Terus Indonesia loh. Bahkan kita masih lebih miskin daripada Thailand, lebih miskin daripada Brazil masuk negara Vietnam juga ya. Padahal jarak Indonesia tuh ke Zimbabwe tuh ya dikit ya, tapi jarak Indonesia ke El Salvador itu jauh banget. Berarti pertanyaannya, sudahkah manusia atau rakyat di Indonesia bahagia? Ringgit Malaysia menguat tajam karena investasi Amerika masuk besar. Malaysia berhasil mengamankan tarif ekspor 19% ke AS saat negara lain terancam 32%. Namun, di balik angka cantik ini ada resiko besar. Perjanjian dagang Malaysia mengandung poison pill, klausul yang memberi Amerika hak membatalkan kontrak sepihak jika Malaysia bekerja sama dengan negara yang dianggap mengganggu kepentingan AS. Akibatnya, Malaysia kehilangan fleksibilitas geopolitik. China pun bereaksi dengan menahan transfer teknologi strategis. Sementara itu, Indonesia memilih menunda tanda tangan. Dengan kekuatan nikel dan opsi mitra lain, Indonesia berani menjaga kedaulatan ekonomi. Inilah sisi lain menguatnya ringgit Malaysia. Ringgit mengamuk naik mendadak berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Perjalanan overseas kurang tiba-tiba jadi lebih murah. Tapi ada tangkapan, ini yang korang wajib tahu sebelum tukar duit. Ringgit Malaysia meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini disokong oleh sentimen pasaran yang lebih baik berikutan jangkaan pemotongan kadar faedah Amerika Syarikat pada bulan Disember yang semakin berkurangan. Sekaligus mengurangkan tekanan ke atas mata wang pasaran baru muncul. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Afzal Nizam Rashid berkata indeks dolar Amerika Syarikat DXY kekal di atas paras 100 mata mencerminkan kekuatan dolar Amerika Syarikat yang berterusan apabila jangkaan pemotongan kadar faedah pada Disember semakin pudar. Ringgit juga bertambah balik berbanding euro kepada 4.7700/4.7757 daripada 4.7779/4.7819. Apa maksud ini untuk rakyat Malaysia? Perbuatan ringgit membawa beberapa implikasi positif, kos import barangan dan perkhidmatan dari luar negara menjadi lebih murah.
Harga minyak dan komoditi global yang didominasikan dalam dolar Amerika Syarikat berkurangan. Perjalanan ke luar negara menjadi lebih berpatutan serta hutang dalam mata wang asing menjadi lebih ringan untuk dijelaskan. Namun, penguatan ringgit juga mempunyai kesan kepada sektor ekspor di mana pengeksport mungkin menerima pulangan yang lebih rendah dalam ringgit untuk jualan. Namun penguatan ringgit juga mempunyai kesan kepada sektor ekspor di mana pengeksport mungkin menerima pulangan yang lebih rendah dalam ringgit untuk jualan dalam dolar Amerika Syarikat. Rakyat Malaysia yang merancang perjalanan ke luar negara atau membuat pembelian dalam mata wang asing boleh memanfaatkan penguatan ringgit ini dengan membuat pertukaran mata wang pada kadar yang lebih menguntungkan. Strategi lindung nilai hedging untuk melindungi margin keuntungan mereka. Untuk maklumat terkini mengenai kadar pertukaran mata wang, layari laman web Bank Negara Malaysia di www.bnm.gov.my atau rujuk institusi kewangan berlesen. Friends of SCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Cyber kita. PM kita slow down. Bukan sebab risau PM penat, tapi sebab Bukan ekonomi kita sebab- mula buat orang lain tak selesa. Seorang politician Singapura bergurau tentang ringgit yang mengukuh daripada 3.18 kepada 3.15. Siap pesan PM Anwar supaya relax sikit. Bunyi macam jenaka. Tapi selalunya, jenaka muncul bila sesuatu mula berubah. Bila asas ekonomi makin kukuh, pelaburan mula masuk dan keyakinan perlahan-lahan kembali, orang luar akan perasan dulu sebelum kita sendiri benar-benar rasa kesannya. Kadang-kadang pujian paling jujur datang dalam bentuk gurauan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Memang mata uang Indonesia sampai diliput di media Malaysia para sahabat. Keterpurukannya sampai di awal tahun 2026 para sahabat. Memang tidak dinafikan kalau kita berbicara tentang ringgit Malaysia ke rupiah para sahabat. Mas Farhan yang tahu karena setiap bulan Mas Farhan bila tem gaji, Mas Farhan hantar duit ke kampung halaman untuk sanak keluarga dekat sana para sahabat. Tetapi Mas Farhan sekarang para sahabat malah hantar duit secukupnya sahaja. Mas Farhan lebih suka untuk menyimpan uang ringgit Malaysia ini di akun bank dekat Malaysia para sahabat, karena juga takut juga kan kalau setiap hari nengok televisyen, nengok berita dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook. Itu yang dibicarakan geopolitik yang ada dekat Indonesia memang tidak menentu para sahabat. Jadi juga anak-anak muda yang begitu ganas-ganas, yang begitu ambisius macam itu. Apabila ada sedikit langsung turun jalan, bakar-bakar dekat jalan, bahkan merusak fasilitas umum. Kan kalian tahu sendiri demokrasi yang ada dekat Indonesia semacam itu. Setidaknya jangan sampai terjadi semacam dekat Iran para sahabat. Banyak yang ditakuti sekarang, banyak yang diingatkan Indonesia yang akan terjadi selanjutnya setelah Iran. Sekarang mata uang Iran tak ada harganya, tak ada nilainya. Bahkan 1 dinar yang ada dekat Iran itu para sahabat, itu sudah $0, tak ada nilai harganya para sahabat. Jadi jangan sampai anak-anak muda yang ada dekat Indonesia sebab geopolitik yang ada dekat Indonesia yang tidak menentu ini turun jalan dan unjuk rasa. Takutnya terkena dampak infaknya masyarakat kecil. Kasihan para sahabat. Dan juga buat pemerintah yang ada dekat Indonesia. Kalian harus berusaha. Kalian karena dibayar dengan mata uang pajak rakyat. Gaji kalian itu dibayar oleh rakyat. Untuk presiden pun di Indonesia pun kalian itu dibayar oleh rakyat. Uang pajak rakyat yang dikumpulkan dibayarkan buat menteri-menteri dan juga pejabat yang lain para sahabat. Jadi harus membuat statement itu bukan main-main. Bahkan buat statement Indonesia akan jadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Bahkan mengatakan Indonesia warganya paling bahagia di dunia. Ini sedangkan angka kemiskinan di Indonesia itu nomor 2 menduduki setelah Zimbabwe. Perbaiki macam mana boleh mencontoh Malaysia macam itu. Bahkan Malaysia sekarang diserbu habis-habisan oleh investor asing bersahabat. Tidak ragu lagi untuk berinvestasi dekat Malaysia para investor-investor sekarang. Sedangkan sebaliknya dekat Indonesia takut para sahabat dengan geopolitik yang tidak menentu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap,
Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.